رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa DSTV, Darussafa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam kajian singkat, insyaallah bermanfaat. Dalam kesempatan yang singkat ini, Al-Faqir ingin menyampaikan sedikit tentang apa hukumnya orang menjual makanan atau minuman di siang hari bulan suci Ramadan. Hari ini kita lihat di tempat-tempat kita dimanapun aktivitas jual beli adalah sesuatu yang sudah merebak di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa hukumnya seandainya aktivitas itu dilakukan di siang hari bulan suci Ramadan? Apakah dibolehkan atau tidak? Maka oleh sebab itu saya ingin membacakan sebuah nas kitab, yaitu kitab I'anatul Talibin, yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin adalah wa haruma bai'u nahwi inab mimman dhunna annahu yattakhidhuhu muskiran. Kemudian kita lihat ke bawahnya lagi, wa nahwi dzalika min kulli tasarrufin yufdi ila ma'siyatin yaqinan aw dhannan. Haram menjual sesuatu yang memabukkan. Inab atau anggur yang diyakinkan itu bisa memabukkan, itu haram dijual. Lalu termasuk yang haram dijual lagi adalah kulli tasarrufin yufdi ila ma'siyatin yaqinan aw dhannan. Disebutkan di dalam kitab ini qauluhu min kulli tasarrufin yufdi ila ma'siyatin wa dzalika kaba'id dabbah liman yukallifuha fawqa taqatiha wal amati ala man yattakhidhuha li ghina'i muharram wal khashabi ala man yattakhidhuhu alatal lahwi wa ka it'ami muslimin mukallafin kafiran mukallafan fi nahari ramadhana. Jadi termasuk yang diharamkan lagi adalah menjual sesuatu yang dari proses jual beli itu membawaki kepada membantu maksiat. Maka seperti contohnya kita menjual binatang untuk digunakan untuk menanggung beban, kita yakin bahwa orang yang membeli binatang itu akan digunakan binatang yang kita jual itu untuk menanggungkan beban, tapi bebannya berlebihan. Ini akan menyiksa binatang. Maka kita jual binatang kepada orang yang model begitu, itu haram. Membantu maksiat, walaupun hanya kepada binatang. Kemudian misalnya kita menjual pisau. Aturannya menjual pisau itu sah. Barangnya barang halal. Tetapi apabila kita menjual pisau kepada orang-orang yang kita yakini atau kuat dugaan kita, orang itu akan menggunakan pisau untuk membunuh orang lain, maka menjual pisau itu menjadi haram. Disebabkan apa? Disebabkan kita i'anah ala maksiyah, membantu maksiat. Termasuklah it'ami muslimin mukallafin kafiran mukallafan fi nahari Ramadan. Termasuklah memberi makan orang muslim yang mukallaf kepada kafir yang mukallaf pada hari Ramadan. Nah, ini masalah juga. Padahal dia orang kafir, kok haram kita berikan makan? Dia kan nggak puasa. Kafir kan nggak puasa. Apa haramnya kita berikan makan kepada dia di siang Ramadan? Nah, karena pendapat yang kuat adalah walaupun dia orang kafir, tetapi dia ditaklifkan untuk puasa Ramadan. Maka oleh sebab itu, ya haram juga kita memberikan makan kepada orang kafir
dalam bulan Ramadan, apalagi kepada orang Islam. Wa kadza bai'uhu ta'aman, dan demikian lagi diharamkan adalah menjualnya makanan, menjualnya seseorang akan makanan, alima au dhanna annahu ya'kuluhu naharan. Ini yang paling penting. Ini yang kita garis bawahi, yaitu menjual makanan yang kita yakin atau kita kuat dugaan makanan yang kita jual itu akan dimakan pada siang hari Ramadan atau sore, pokoknya sebelum berbuka puasa. Apabila kita menjual makanan atau minuman kepada orang yang kita yakin mereka akan makan di siang hari atau di sore hari sebelum berbuka, maka itu haram. Dan mereka yang beli itu termasuk orang-orang yang diwajibkan puasa. Lain halnya apabila orang yang membeli itu orang-orang yang memang tidak diwajibkan puasa. Misalnya perempuan haid, orang musafir, orang gila, ya, anak-anak dan lain sebagainya. Maka apabila orang yang membeli makanan itu adalah orang-orang yang tidak diwajibkan puasa, sah kita menjualnya. Maka kesimpulannya, apa hukum kita menjual makanan atau minuman di siang hari Ramadan? Jawabannya tergantung orang yang beli. Kalau orang yang beli itu adalah orang yang tidak ditaklifkan untuk puasa, kita halal menjualnya. Ya, barangkali kita bukalah warung di tempat-tempat terminal bus dan sebagainya, yang memang di situ ya kebanyakan orang-orang musafir. Tapi itu pun nggak bisa kita pastikan. Banyak juga orang penduduk di situ yang menjadi agen-agen di situ. Maka sebaiknya bulan Ramadan ini, itulah kalau kita mau jualan, bukalah di waktu-waktu mau menjelang berbuka, sehingga yang kita jual itu adalah persiapan untuk orang-orang yang buka puasa. Maka alhamdulillah kami juga sangat senang. Kami lihat di kota Medan ini sudah banyak jamaah-jamaah kita, terutama yang kita kenal orang-orang dari Aceh, yang mereka punya warung di Medan. Jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan, kita sudah melihat itu ditempelkan pengumuman, pemberitahuan di toko-toko mereka, di warung-warung mereka, bahwa mereka memberitahu selama Ramadan warungnya buka mulai jam 5 sore. Nah, sudah banyak kita menjumpai warung-warung yang begitu, artinya mereka sudah tersadarkan. Mereka mencari rezeki, tetapi tidak menginjak hukum-hukum Allah. Maka kita mengharapkan semua kita dalam mencari rezeki pun, ya di samping kita mencari kebutuhan, janganlah kita mengabaikan aturan-aturan Allah. Janganlah kita termasuk orang-orang yang membantu maksiat, karena nanti pada akhirnya walaupun kita banyak dapat untung, tetapi sayang rezeki kita tidak berkah. Maka oleh sebab itu kita persiapkan diri kita hari ini untuk memperbanyak waktu untuk ibadah. Kalaupun kita harus mencari rezeki, carilah rezeki yang tidak melanggar dengan agama Allah. Bisa kita alih profesi selama Ramadan, kita jual barang-barang yang lain yang bukan makanan dan minuman. Atau kalaupun kita tetap jual makanan dan minuman, ya juallah di waktu-waktu yang bukan dibeli oleh orang untuk dimakan di siang hari Ramadan. Hadirin pemirsa Darus Safa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya mengumpamakan proses kejadian kita dari satu alam ke alam yang lain, dari alam kandungan ke alam dunia, kemudian nanti ke alam akhirat. Ini sebagai bahan pemikiran bagi kita, agar kita semakin tersadarkan bahwa ternyata apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah persiapkan, ternyata itu akan bermanfaat sekali bagi kita di alam sesudah alam hari ini. Misalnya kita melihat dan kita tahu bahwa segala bayi dalam kandungan itu Allah berikan telinga. Kalau kita berpikir, untuk apa telinga dalam kandungan? Apa yang dia mau dengar?
Kemudian bayi dalam kandungan Allah berikan mulut. Untuk apa mulut? Mau pidato sama siapa di situ dia? Kemudian dalam kandungan Allah berikan mata. Dia mau lihat apa di situ? Allah kasih kemaluan lagi dalam kandungan. Untuk apa kemaluan dalam kandungan? Mau kawin sama siapa dia? Allah kasih tangan, kaki dan sebagainya. Untuk apa? Ternyata itu Allah persiapkan bukan untuk digunakan dalam alam kandungan. Tapi itu dipersiapkan setelah dia berpindah alam. Setelah Allah pindahkan bayi itu, janin itu dalam kandungan ke alam dunia, barulah sadar, oh rupanya sangat besar manfaat mata. Apa jadinya kalau kita nggak punya mata? Oh besar rupanya manfaat telinga. Apa jadinya kita kalau peka? Oh besar manfaatnya mulut. Seandainya kita terlahir bisu, na'udzubillah, apalagi kemaluan, besar rupanya manfaatnya. Yang kalau kita pikirkan semasa dalam kandungan, itu tidak ada gunanya. Ternyata setelah berpindah alam, barulah itu ada manfaat. Begitupun waktu kita di alam dunia ini. Dikala kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, jangan melakukan maksiat dan sebagainya. Ini jangan kita pikirkan untuk hari ini. Bukan kegunaannya untuk alam ini. Tetapi itu semua akan kita lihat nanti kegunaannya dikala kita dipindahkan oleh Allah ke alam selanjutnya. Maka mudah-mudahan Ramadan ini bisa menyemangati kita untuk fokus lebih mengejar target-target ibadah. Jangan kita buat target-target dunia dengan menjual makanan dan sebagainya yang itu melanggar dengan aturan, yang pada akhirnya nanti kita akan menyesal, kita akan menangis. Maka mumpung hari ini masih ada guru-guru kita yang mengingatkan, sadarlah kita. Walaupun kita hari ini berjualan itu, kita kejar dunia, yakinlah rezeki juga sudah dibatasi, sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa sekalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang bermanfaat, yang lebih bernilai, berkualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك